Halo, kami dari kelompok 7 hari ini lagi di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Kami lagi observasi usaha aren. Maka nama aku Sahna Suraya dengan NIM 24044. Aku Ainun Nisa dengan NIM 24018. Aku Amelia Putri dengan NIM 24022. Aku Ramai Syabarus dengan NIM 24020. Aku Prakash Simanjuntak dengan NIM 2450. Tungguin keseruannya, dadah! Usaha aren di Pesantren Al-Hidayah berawal pada tahun 2014, dimulai dari penanaman sekitar 30 pohon aren pertama di sudut lahan pesantren dengan menggunakan bibit genja. Pada masa itu, budidaya aren kurang diminati karena proses berbuahnya yang sangat lama bisa mencapai lebih dari 10 tahun. Namun, penggunaan teknologi serbuk bunga aren membawa perubahan besar. Dengan teknik ini, masa produksi dapat dipersingkat menjadi sekitar 5 tahun. Usaha ini juga berada di bawah pendampingan Fakultas Pertanian dan Kehutanan USU, sehingga pengembangannya semakin terarah. Melihat peluang tersebut, Pesantren Al-Hidayah mulai membangun kebun aren secara bertahap, dari skala kecil hingga menjadi usaha pertanian yang dikelola dengan serius. Seiring berjalannya waktu, manfaat ekonomi dari pohon aren mulai terlihat jelas. Dalam 1 dekade terakhir, komoditas ini terbukti mampu bersaing dengan sawit dan karet. Berbeda dengan sawit yang hanya dapat dipanen 2 kali sebulan dan karet yang berhenti dipanen saat hujan, nira dari aren dapat dipanen setiap hari selama 6 bulan. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 1 kg gula per hari. Dengan 6 pohon saja, pendapatan harian mencapai kurang lebih Rp180.000. Dulu, banyak keluarga yang mampu menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi hanya dari hasil 6 pohon aren. Melihat potensi ini, Pesantren Al-Hidayah semakin yakin bahwa usaha aren dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain bernilai ekonomi, aren juga memiliki keuntungan ekologis yang tinggi. Akar aren mampu menyimpan air, memperkuat struktur tanah, dan mencegah erosi. Hal ini sangat berbeda dengan sawit yang justru cenderung merusak struktur tanah dan mengurangi cadangan air. Atas dasar itu, Pesantren Al-Hidayah terus memperluas budidaya aren. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, ketika banyak sektor ekonomi terganggu, produksi gula aren di pesantren tetap berjalan stabil. Saat ini, Pesantren Al-Hidayah telah memiliki sekitar 2.700 pohon aren yang tumbuh di atas lahan seluas 5 hektar di berbagai daerah seperti Tapanuli dan Tomohon. Aren bahkan dijadikan simbol kesejahteraan selaras dengan harapan pesantren untuk memberikan manfaat yang luas melalui budidaya ini. Di Pesantren Al-Hidayah, proses penyadapan aren dilakukan setiap hari. Nira yang diambil pada malam hari biasanya lebih banyak, sekitar 5 liter ditambah 2 liter dari pagi. Nira ini harus segera diolah karena dalam waktu 3 jam saja, nira bisa mengalami fermentasi dan menjadi asam. Pada awalnya, proses pemasakan dilakukan dengan kayu bakar. Namun kini, Pesantren Al-Hidayah telah menggunakan mesin kristalisasi dari Fakultas Pertanian USU untuk menghasilkan gula aren yang lebih higienis dan lebih efisien. Dari 60 liter nira, dapat dihasilkan sekitar 10 kg gula aren hanya dalam waktu 2,5 jam. Produk yang dihasilkan pun beragam, mulai dari gula batok, gula koin, kopi gula aren, hingga gula aren semut. Pemasaran berjalan dengan lancar, karena banyak juga pembeli datang langsung ke rumah produksi Pesantren Al-Hidayah. Di Pesantren Al-Hidayah, budidaya aren bukan cuma jadi sumber pendapatan, tapi juga media pembinaan dan pemberdayaan. Pohon aren biasanya mulai produktif setelah 5 tahun, dan sebelum pohon yang tua berhenti berproduksi, bibit baru sudah ditanamkan di dekatnya. Cara ini bikin hasil sadapan tetap berkelanjutan tanpa jeda. Santri juga ikut terlibat dalam proses penyadapan sampai pengolahannya. Jadi selain belajar ilmu agama, mereka dapat keterampilan kerja yang nyata dan berguna. Apalagi pesantren ini berada dalam binaan BNPP, sehingga kegiatan budidaya aren menjadi bagian dari program pembentukan karakter dan kemandirian santri.